Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak yang saya banggakan, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan di pagi hari ini untuk menghadiri diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan saya sampaikan sebagai salah satu tugas aksi nyata pada pendidikan guru penggerak. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan bukan saya mematahan ngojai kamari, bukan, tetapi berbagi apa yang saya dapatkan dari materi di LMS sebagai calon guru penggerak, berbagi dengan ibu dan bapak. Dan saya yakin mungkin ibu dan bapak juga punya pemahaman yang lebih dan mungkin sudah mendapatkan materi ini. Salawat dan salam marilah kita panjatkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan bapak, untuk keberkahan kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan bapak, materi yang akan saya sampaikan di sini terkait dengan budaya positif. Budaya positif sendiri ini adalah suatu tatanan di mana kita ingin membantu anak-anak didik kita belajar pada situasi yang aman, nyaman, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ibu dan bapak, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa ini adalah merupakan salah satu rangkaian tugas aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak. Pada modul 1.4 kami mempelajari ada banyak konsep pemahaman untuk mengacu pada budaya positif. Ini adalah materi-materi yang harus kami sebagai CPG pelajari, mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi pengendali, lalu ada juga restitusi, segitiga restitusi. Dari yang saya pelajari, saya akan mencoba memaparkan, menyampaikan kepada ibu dan bapak semuanya. Sebelumnya, ini ada permainan. Jumlah di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Baik, Pak Anang boleh maju ke depan. Pada sisi ini kita akan bermain, ya. Berpasangan itu berdua, ya. Berdua. Ada yang ganjil ya ibu, ada yang ganjil, mungkin nanti bisa membayangkan. Cobalah buka di sini. Pak Anang, silahkan bergabung dengan Pak Helmi di depan. Bu Yuyun bisa berpasangan dengan Pak Caca, Bu Lia dengan Bu Lian, Bu Pio sama Pak Pur, Bu Ingita sama Bu Mayani. Cukup duduk Bapak, ya, cukup duduk. Yang duduknya ibu berdua, ibu mungkin bisa membayangkan, mengamati dan membayangkan, karena Bu Bella mengambil gambar. Yang duduknya
berada di sebelah kanan dari pandangan saya di antara ibu dan bapak yang berpasangan ini menjadi berperan sebagai A. Lalu yang duduknya di sebelah kiri dari pandangan saya ini berperan sebagai B. Ya, kalau Budian duduk dari pandangan saya ini A. Lalu Bunia sebagai B. Peran A ini silahkan kepalkan tangan. Kepalkan tangan, mau yang sebelah kanan, mau yang sebelah kiri boleh, ya. Kepalkan tangan. Kepalkan tangannya satu saja, nggak usah ninju, Pak, jangan terlalu bersemangat, masih pagi, ya. Cukup satu saja. Bayangkan yang berperan sebagai A ini sedang menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Dan yang berperan sebagai B, nah, ini berperan bagaimana caranya? Biar si A ini membuka genggaman tangannya, biar apa yang dipegangnya itu terlepas. Paham Ibu dan Bapak? Nah, mangga silahkan, kita ada waktu. Bu, boleh minta tolong? Ibu memberi waktu 30 detik saja. 30 hari, baik. Nanti terjadi huru hara, terjadi perang dunia, Pak Caca, ya. 30 detik ya Bu ya. Baik Ibu dan Bapak sudah siap? Siap. 30 detik dari sekarang. Tiga, dua, satu. Ibu dan Bapak sudah, ya, sudah. Mau saya ganti dengan uang. Bu Pio, sudah waktunya sudah selesai. Pak Caca, atas Pak Caca, walaupun 2 miliar tidak akan dibuka, kata Bu Yuyun. Teguh pendirian. Ibu dan Bapak, ada yang kepalan tangannya dibuka? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa tidak dibuka tangannya? Kenapa saya tidak membuka kepalan tangan saya? Karena rayonnya kurang menggombal dan kurang menjanjikan. Bu Yuyun, kenapa tidak dibuka? Padahal tadi saya mendengar Pak Caca sudah menawarkan 2 miliar. Karena saya memegang amanah yang memang diberikan kepada saya bahwa itu tidak boleh dibuka. Memegang amanah bahwa apa yang saya pegang tidak boleh dibuka. Ibu dan Bapak, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali dihadapkan pada keputusan. Apakah saya harus melangkah, saya harus tetap diam, atau saya harus mundur? Dan itu yang mengendalikannya siapa? Saya, diri kita sendiri. Ini yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Menurut seorang pendidik dan juga seorang psikolog, Dr. William Glasser, ada 4 ilusi dalam mengendalikan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, bahwa guru itu bisa mengendalikan murid. Yang ada adalah pada saat tersebut murid sedang mengizinkan dirinya. Pada saat tersebut murid itu sedang mengizinkan. Lalu ada yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Untuk jangka pendek, penghargaan bisa
Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ada malah semakin merasa terpuruk, gitu kan? Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang seringkali terjadi pada diri kita, baik sebagai guru maupun sebagai orang tua. Seringkali kita merasa bahwa kita punya hak untuk memaksa anak-anak kita melakukan sesuatu yang mungkin tidak dibutuhkan oleh anak kita, tidak disukai oleh anak-anak kita. Kata William Glasser, kita tidak dapat mengendalikan perilaku orang lain. Yang dapat mengendalikan yaitu diri kita masing-masing. Terkait dengan apa? Nah, di sini disiplin positif. Dalam budaya kita, seringkali kalau berbicara disiplin, ini sesuatu yang harus mendapatkan kepatuhan. Kalau yang namanya disiplin itu harus tunduk, harus patuh, gitu kan? Dan kecenderungan di dalamnya itu pasti ada ketidaknyamanan. Ada pihak yang merasa tidak nyaman. Padahal kata disiplin sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ini sesuai dengan yang dia hargai, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan secara universal. Ya, ini yang sifatnya positif, yang dimiliki oleh setiap individu terlepas dari suku, ras, agama. Nah, kalau nilai-nilai dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki seseorang, maka diharapkan motivasi intrinsik dari dalam itu terbangun. Jadi, disiplin positif ini membangun, diarahkan bertujuan untuk membangun motivasi intrinsik dari diri murid kita untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Tentunya sesuai dengan nilai-nilai kebijakan. Bangsa Indonesia ini mengacu pada ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini nilai kebajikan yang kita tuju dalam pendidikan kita. Jadi peran kita sebagai pendidik itu menuntun anak-anak didik kita menciptakan lingkungan, dengan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dalam belajar, sehingga terbentuk disiplin positif, budaya positif. Ini apa? Profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi, Bu Pio? Ada 6. Ada 6. Bu Pio boleh sebutkan? Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernaral kritis, dan juga mandiri. Ya, terima kasih Bu Pio. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Sebagaimana tadi disampaikan, berawal dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan tunggal, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Ini mungkin tadi yang ingin kita tuju. Ini penegasan bahwa Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Cakap memerintah diri sendiri.
Lalu dalam sebuah buku, dikarenakan kita tidak selalu hadir untuk melindungi murid kita pada saat-saat kritis, takdir mereka tergantung pada kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang baik secara mandiri. Ada dua kalimat. Yang pertama, cakapot untuk memerintah diri sendiri, dan kita juga tidak selalu berada di sisi anak-anak kita. Maka anak-anak kita dituntut untuk secara mandiri bisa membuat keputusan sendiri. Itulah tujuan kita sebagai orang tua dan juga pendidik, menuntun anak-anak dalam melatih memerintah dirinya sendiri dan membuat keputusan yang baik. Tentunya ini sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Konsep berikutnya yang dipelajari pada LMS modul 1.4 ini terkait dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi berbicara tentang disiplin, ini selalu dikaitkan dengan ketidaknyamanan. Ada kepatuhan di dalamnya. Biasanya ada hukuman dan ada juga konsekuensi. Ya, apa nanti bedanya hukuman, konsekuensi, restitusi? Mari kita lihat Ibu dan Bapak. Ini ada beberapa kalimat. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Anak disuruh menulis 100 kali. Menurut Ibu dan Bapak, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Pak Pur mungkin bisa jawab. Masuk apa ya Pak? Masuk hukuman apa konsekuensi? Masuk hukuman ya Bu. Masuk hukuman. Nanti kita lihat contekannya, jawabannya ya, apakah betul atau salah. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena siswa terlambat hadir di sekolah juga. Selaku Wakasek Kesiswaan, Pak Asep Rahmat Kurniawan, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ini sebaiknya untuk tidak dilakukan soal kita. Ini hukuman. Ini hukuman. Alhamdulillah hadir di sini para Wakasek dan staf dari kesiswaan sama-sama membedah apa yang dilihat. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Pak Helmi, kira-kira ini masuk apa Pak? Murid diminta untuk push up. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman, yakin? Sakit. Nanti kita lihat. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Mr. Anang. Itu konsekuensi. Konsekuensi, yakin. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Bu Ingita? Konsekuensi. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Bu Mulyani. Karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk tidak menggunakan, harusnya ya, tidak diedit, maaf tuh. Oke. Lalu yang terakhir ada Ibu Dede. Bu Dede langsung, ini apa? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira ini termasuk hukuman apa konsekuensi, Bu?
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Baik, kita lihat kunci jawabannya. Nah, ini tadi ya, hukuman tadi Pak Pur ya, hukuman betul. Pak Asep Rahmat Kurniawan betul hukuman. Lalu Pak Helmi hukuman juga betul. Pak Anan tadi betul konsekuensi. Bu Inggita konsekuensi. Bu Mong tadi hukuman. Lalu Bu Dede tadi menyampaikan konsekuensi. Kalau begitu sepertinya di sini saya masih kurang setuju untuk yang terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bisa jadi kan PJOK pendidikan olahraga kesehatan istilahnya apa sekarang? Kalau pas memang kegiatannya juga masih berolahraga tapi bukan dalam konteks olahraga, saya pikir ini masih kategori hukuman. Kita masih bisa duduk yang lain. Nah, kalau apalagi misalkan lapangan basketnya sampai nggak bagus lapangan memungkinkan ini, jadi saya masih belum setuju dengan konsekuensi untuk yang terakhir. Tapi Pak, kalau misalkan pelajarannya bukan PJOK bisa dihukuman. Ya. Tapi kalau pelajarannya PJOK memang sudah konsekuensi dengan gurunya. Tapi bisa juga kan bukan tidak mesti olahraga itu sendiri di PJOK, Nah. ada rekreasinya juga. betul. Ini terjadi diskusi yang menarik ya. Diskusi yang menarik, apakah untuk pernyataan yang terakhir ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Pak Asep tadi menyampaikan sepertinya ini masuk hukuman, tetapi satu sisi Pak Pur di sini menyampaikan bahwa ini konsekuensi, bisa jadi atas kesepakatan dengan siswa. Ini pelajaran olahraga di mana konsekuensinya ini adalah sesuai relate dengan mata pelajarannya. Ini kita yang harus lebih dipahami kembali. Apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Ibu dan Bapak, sebetulnya ada diagram yang cukup sangat jelas pada LMS kami yang membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hanya sayang pada slide ini tidak saya tampilkan. Materi-materinya banyak. Jadi pada kesempatan ini saya hanya menyampaikan gambaran secara garis besarnya. Mari nanti kita belajar bersama-sama. Ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, dan biasanya juga apa yang menjadi penyebab dengan hukuman itu tidak sesuai. Datang kesiangan disuruh push up, hubungan mana gitu kan? Seperti itu. Kumaha yang bertugas untuk menyampaikan apapun hukumannya, besok bisa jadi robah lagi gitu kan. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bagaimana gurunya saja memberikan hukuman gitu kan. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan, baik itu sebelum atau sesudahnya. Sedangkan pada konsekuensi, nah ini yang membedakannya. Konsekuensi biasanya terencana atau sudah disepakati dengan murid. Bisa jadi pada pelajaran olahraga sebelumnya guru dan siswa itu sudah membuat suatu kesepakatan. Ketika terlambat 10 menit, maka siswa diminta untuk lari, dan itu sesuai dengan pelajaran olahraga tadi yang dibahas. Tetapi pada umumnya konsekuensi juga dibuat oleh guru, kebanyakan seperti itu. Dan di sini bedanya, murid sudah mengetahui ketika saya melakukan ini, maka saya konsekuensinya ini. Jadi murid sudah mengetahuinya dari awal. Nah, ini ada bahasan yang sangat menarik. Hukuman dan penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Seringkali kita memberikan penghargaan, iming-iming kepada anak didik kita. Ternyata bukan hanya hukuman, di sini penghargaan juga
dalam disiplin positif menurunkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Jadi ketika penghargaan diberikan dalam jangka pendek, mungkin itu bisa efektif. Tetapi ketika itu terus dilakukan, maka anak menjadi ketergantungan. Dan makna baiknya itu berkurang. Motivasi intrinsiknya menurun, ya. Jadi mereka berbuat karena ada penghargaan. Jadi yang muncul justru motivasi dari luar atau intrinsik. Ini ada pernyataan dari ahli psikologi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuknya. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan merupakan dampak dari penghargaan yang dilakukan terus-menerus. Nah, dalam disiplin positif kita akan mengenal restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Mereka tuh pengen jadi orang seperti apa. Itu adalah terkait dengan restitusi. Nanti kita di akhir akan juga sedikit menggali lebih banyak tentang restitusi. Konsep lainnya ini ada keyakinan kelas, atau dalam skala yang lebih besar itu ada keyakinan sekolah. Nah, Ibu dan Bapak, kita lihat dua pertanyaan ini. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya karena untuk keselamatan. Lalu yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari pada saat pandemi COVID-19 beberapa waktu yang lalu? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk kesehatan kita atau keselamatan. Kalimat tadi, keselamatan atau kesehatan, itu adalah nilai dari yang dituju perilaku kita. Keyakinan kelas di sini kita yakini bahwa seseorang itu akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Demikian pula anak-anak kita di sekolah. Dari motivasi intrinsik, murid-murid akan lebih tergerak melakukan karena pemahaman keyakinan dari nilai-nilai yang dimiliki, dibandingkan dengan hanya mengikuti peraturan saja tanpa memahami maknanya. Jadi tugas kita untuk sebetulnya dari peraturan-peraturan yang ada di sekolah ini menggali nilai apa sih yang ingin kita tuju dari apa yang kita terapkan dalam beberapa aturan di sekolah kita. Ini adalah konsep selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Jadi dalam hal ini semua yang kita
bayangkan sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar hidup. Ada 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan kebebasan untuk bertahan hidup. Lalu selanjutnya ini ada konsep 5 posisi pengendali, ya. Karena saya cadel gitu kan, jadi saya ganti dengan pengendali gitu kan, biar tidak salah dengar ya ibu bapak. Dalam disiplin positif yang berpusat pada murid, kita sebagai guru harus meninjau kembali selama ini kita berperan sebagai apa sama murid-murid kita. Pada saat saya mempelajari ini, saya balik bertanya, selama ini apa yang saya lakukan? Ada 5 peran pengendali, mulai dari penghukum, ada juga membuat orang merasa bersalah, ada berperan sebagai teman, ada yang berperan sebagai pemantau, dan ada yang berperan sebagai manajer. Untuk menciptakan disiplin positif, kita harus merujuk pada berpusat pada murid, memerdekakan murid dari 5 peran. Dari 5 peran yang dilakukan oleh guru atau orang tua selama ini dalam mengendalikan murid. 4 itu berasal dari motivasi ekstrinsik. Ya, kita belum berbicara tadi tentang motivasi. Ada yang menghindari hukuman, ada yang ingin mendapatkan penghargaan, dan seharusnya guru selaku penuntun itu hendaklah dapat menumbuhkan motivasi intrinsik, dan ini harus dijalankan oleh guru dengan berperan sebagai manajer. Ini adalah posisi pengendali yang membantu murid memiliki motivasi intrinsik. Kalau berbicara disiplin positif, apakah di sekolah tidak ada aturan? Tetap ada ibu dan bapak. Ini adalah 2 peran untuk membantu murid memiliki motivasi intrinsik. Di sini ada peran sebagai pemantau, ada peran sebagai manajer. Jadi siklusnya bolak-balik. Untuk anak yang sudah siap, kita bisa menuntun anak kita dengan berperan sebagai manajer. Tetapi untuk anak-anak yang belum siap, maka kita kembali lagi berperan sebagai pemantau dengan mengacu pada aturan dan konsekuensi yang sudah disepakati bersama. Jadi diingatkan lagi, anaknya diingatkan lagi. Kalau sudah siap, ke manajer, balik lagi kita sebagai pemantau. Itu sebagai suatu siklus yang terus berputar dalam menuntun anak-anak kita. Lalu ini yang terakhir terkait dengan konsep segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah dialog antara guru atau orang tua untuk membantu anak menyelesaikan permasalahannya secara mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga, ada 3 sisi dari segitiga ini. Sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi perilaku yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan.
Ini proses dalam membantu, dalam menerapkan kita berperan sebagai manajer tadi. Segitiga restitusi. Yang pertama, tahap menstabilkan identitas. Pada tahap ini, kita membantu anak didik kita yang awalnya merasa gagal ketika melakukan suatu kesalahan. Anak itu merasa gagal, dan untuk membuka anak menjadi reflektif, maka kita harus merubah dari identitas gagal tadi menjadi identitas anak yang bisa sukses. Semua anak itu bisa berhasil. Kita sebagai guru bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada yang sempurna. Tetapi di sini bukan berarti kita membenarkan tindakan salah, tetapi kita mengangkat dari situasi anak merasa gagal, biar reflektif, biar terbuka, dan menuju ke arah yang anak juga bisa berhasil. Atau kalimat-kalimat, ibu juga pernah berbuat salah, atau kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ini tahapan untuk membuka biar anak reflektif. Lalu yang kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Kita ajak anak untuk mengetahui dari kesalahannya itu sebetulnya anak ingin memenuhi kebutuhan dasar apa. Yang tadi, apakah ingin diterima, atau ingin penguasaan, ingin kebebasan, ingin kesenangan, atau mungkin sebagai pertahanan diri gitu kan, untuk bertahan hidup. Nah, ini kita harus memahami alasan kenapa anak melakukan kesalahan tersebut. Kita sebagai guru bisa mengatakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut, dan apa yang penting bagi kamu ini, atau maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kebutuhan tanpa harus memukul. Ini contoh-contoh kalimat, itu kan yang bisa kita lakukan. Lalu tahap yang ketiga, ketika tahap 1 dan tahap 2 sudah berhasil, maka ini pada tahap menanyakan keyakinan. Bantu murid-murid kita melihat kesalahannya, lalu hubungkan dengan nilai kebajikan yang sudah diyakini sebelumnya, dan ingin menjadi apa dia, ingin menjadi orang yang seperti apa sesuai dengan nilai-nilai yang sudah diyakini tadi. Pada tahap ini, guru bisa mengatakan, apa nilai keyakinan yang kita percaya di kelas? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Ibu dan bapak, segitiga restitusi ini mungkin belum kegambar seperti mudah, tetapi pada realnya ketika kita dihadapkan pada membantu anak menghadapi permasalahannya, itu sulit, dan ini tentunya perlu latihan ya. Mari kita bersama-sama melatih diri kita untuk bisa menerapkan segitiga restitusi ini. 9 ciri restitusi. Di sini tadi saya menyampaikan bahwa bukan berarti kita mengiyakan suatu kesalahan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika anak berbuat salah, kita ajak anak mengambil pembelajaran dari kesalahannya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan seperti apa? Memperbaiki hubungan
dengan apa lingkungan yang sudah dia lakukan. Yang ketiga, dalam restitusi itu bersifat tawaran bukan paksaan, terus digali secara perlahan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang salah. Lalu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Lalu restitusi juga fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ibu dan Bapak, itu tadi terkait dengan pemahaman yang saya dapatkan dari apa yang sudah saya pelajari pada pendidikan guru penggerak modul 1.4. Selain itu, kami juga dituntut bukan hanya untuk memahami konsep, tetapi kami juga harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini cukup menarik, pembelajaran bukan hanya konsep tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk aksi nyata. Pada kesempatan ini, beberapa hal yang sudah saya coba lakukan dari apa yang dipahami. Yang pertama, saya mencoba menerapkan segitiga restitusi dalam menangani anak didik kita. Ini ada video, nanti mungkin ini belum, kalau di video, kalau dibuat dokumentasi lebih ngadeg ternyata, gitu kan, beda mengalirnya dengan ketika kita menangani langsung dengan anak, gitu kan. Mudah-mudahan tidak mengecewakan. Ini adalah contoh video ketika menerapkan Waalaikumsalam, segitiga. Nasya. Silahkan masuk. Duduk, Nak. Nasya sehat? Alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah. Nasya, tadi Ibu bertemu Bu Lydia. Terus bercerita katanya kemarin bertemu Nasya di kantin dan sempat ditegur oleh beliau karena menggunakan make up yang berlebih. Benar, Ibu? Nasya, informasi yang Ibu dapatkan benar tidak? Benar Ibu, saya menggunakan foundation dan juga lip tint Ibu. Menurut Nasya, pantas nggak seorang pelajar ke sekolah menggunakan foundation dan lip tint? Oh iya. Nasya menggelengkan kepala. Ibu artikan bahwa Nasya sependapat dengan Ibu bahwa seorang pelajar tidak pantas menggunakan foundation dan lip tint ke sekolah. Iya Ibu. Nas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Sebagaimana Nasya kemarin menggunakan foundation dan lip tint tidak seperti biasanya ke sekolah. Yang utama itu Nasya menyadari kesalahannya dan mau memperbaiki ke depannya. Setiap apa yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Kemarin kenapa pakai foundation sama lip tint? Biar gue kelihatan pucat aja sih Bu. Nasya sakit? Tidak sedang sakit. Tapi kemarin Nasya menggunakan foundation dan lip tint. Menurut Nasya tadi kan tidak pantas seorang pelajar menggunakan make up ke sekolah. Kira-kira keyakinan sekolah apa yang Nasya langgar kali ini? Kejujuran Ya, dan menghargai Bu. kejujuran dan menghargai. Menurut Nasya itu penting tidak?
penting, Bu, karena kita harus menghargai diri kita sendiri dengan penampilan dan kejujuran apa adanya di kita sendiri. Betul, Nasya. Berpenampilan yang tidak berlebihan sesuai dengan tempatnya itu merupakan salah satu bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Nasya menghargai diri sebagai pelajar dengan tidak berpenampilan berlebihan dengan menggunakan make-up. Kalau ibu yakin ketika ada siswi yang membawa atau menggunakan make-up berlebihan, itu tujuannya bukan hanya sekedar belajar ke sekolahnya, pasti ada tujuan yang lain. Nasya paham ya tadi bahwa apa yang kemarin dilakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan sekolah kita. Kira-kira apa yang akan Nasya lakukan ke depannya? Kedepannya, Ibu, saya tidak akan menggunakan ataupun membawa alat makeup lagi, Ibu, ke sekolah. Nasya sudah paham, menyadari apa yang kemarin dilakukan itu melanggar keyakinan sekolah. Nasya juga menyampaikan bahwa Nasya tidak akan mengulangi lagi, tidak akan membawa dan menggunakan alat makeup yang berlebihan ke sekolah. Ibu bangga Nasya paham itu, dan ibu harap Nasya bisa berkomitmen dengan apa yang sudah Nasya sampaikan tadi. Baik, Ibu. Dipegang ya apa yang tadi Nasya sampaikan. Ya, Ibu. Baik Nasya, ibu rasa Nasya boleh kembali ke kelas lagi. Baik, Ibu. Ibu dan Bapak, itu tadi contoh segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Tadi ada beberapa tahapan yang dilakukan. Kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas bahwa Nasya sudah melakukan kesalahan, gitu kan? Menanyakan alasan pada saat memvalidasi kesalahannya sehingga kita tahu alasannya, dan pada tahap akhir itu menuntun anak didik kita memahami nilai apa yang sudah dilanggar dari perbuatannya tersebut. Ini yang menjadi PR berikutnya. Apakah anak-anak kita tahu dengan nilai-nilai keyakinan? Ketika ditanya pada saat percakapan, menurut kamu nilai keyakinan apa yang sudah dilanggar? Bingung si ibu ngomong naon ya nilai keyakinan. Karena apa? Kita belum terbiasa dengan istilah nilai keyakinan pada anak-anak didik kita. Bahkan kita belum mengajak anak-anak kita untuk memahami aturan dikaitkan dengan nilai keyakinan. Jadi kumaha caranya, gitu kan? Bagaimana kita bisa menerapkan segitiga restitusi? Mungkin ayah pada saat kita membantu anak, pada saat kita sedang berdialog sama anak, kita bertanya, si anak bingung, ibu nanya ke naon sih nilai keyakinan, gitu kan? Nah, ini adalah yang menjadi landasan bagi saya untuk menerapkan pada kelas saya, mengajak anak-anak memahami peraturan yang ada dengan untuk memahami nilai inti keyakinan apa di dalamnya. Jadi bagaimana kita mau membantu anak sesuai dengan segitiga restitusi kalau keyakinannya mereka tidak hafal? Justru ini merupakan langkah awal menurut saya. Nah, ini yang sudah saya lakukan pada minggu pertama tahun ajaran sekarang, ya. Jadi saya mencoba di kelas-kelas saya untuk melihat peraturan yang ada di kelas. Ibu dan Bapak, kebetulan sekali saya diberikan kemudahan, dijurungkan sama Allah. Saya begitu masuk ke kelas, tiba-tiba saja ada rekan sejawat yang sebelumnya sudah membuat kesepakatan kelas di
saya di belakangnya itu ada peraturan, ada konsekuensi, sudah ditandatangani sama guru mapelnya, sudah ditandatangani oleh ketua kelas. Dari situ saya menggali dari peraturan-peraturan yang ada di setiap kelas, dan saya menyampaikan, silakan kalian ambil salah satu peraturan atau kesepakatan yang sudah kalian sepakati dengan guru mapel. Saya ajak mencoba anak-anak untuk paham. Peraturan biasanya kalimatnya negatif. Kalau datang terlambat, konsekuensinya aya nu push up, aya nu baca Al-Quran, ada yang push up sambil istighfar, macam-macam, ada banyak sekali. Ini contohnya di MIPA 7. Ini dari 14 poin sebetulnya. Jadi sebetulnya ini adalah kesepakatan yang diambil dari mata pelajaran matematika. Dari ke-14 poin dibuat kalimat positif. Ternyata merujuk pada 10 kalimat positif dari aturan yang harus mereka sepakati. Dari 10 peraturan tersebut, anak-anak diajak untuk melihat sebetulnya inti dari peraturan tersebut apa. Intinya, nilai kebajikannya apa. Ternyata setelah diskusi, hanya ada 3 nilai kebajikan di MIPA 7 itu yang ingin diperoleh. Yang satu, disiplin. Yang kedua, menghargai. Yang ketiga, tanggung jawab. Tugas selanjutnya, bagaimana untuk mendalami keyakinan kelas tersebut. Jadi bukan hanya udah selesai itu, sudah. Anak hanya tahunya, oh disiplin itu datang tepat waktu. Padahal ada banyak perilaku yang bisa dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pendalaman keyakinan kelas tersebut, saya menggunakan cara, bisa menggunakan tabel T atau tabel Y. Apa itu tabel T? Tabel T itu untuk melihat dari nilai keyakinan diturunkan pada perilaku yang tampak dan tidak tampak. Disiplin itu tampak dalam perilaku seperti apa? Disiplin itu tidak tampak loh dalam perilaku seperti ini. Anak ini yang diajak, anak diskusi. Lalu juga bisa menggunakan tabel Y. Nilai keyakinannya apa? Nilai keyakinan menghargai itu terlihat seperti apa? Orang-orang yang memiliki nilai keyakinan menghargai terlihat seperti apa? Terdengarnya seperti apa? Dan berperilaku seperti apa? Itu untuk tabel Y. Saya coba terapkan. Jadi setelah tadi dirumuskan nilai-nilai keyakinan, nilai keyakinan ada 3. Kita bagi anak didik kita menjadi 3 kelompok. Sesuai satu kelompok untuk mendalami satu nilai keyakinan. Ada 4, kita bagi anak didik kita menjadi 4. Biarkan anak-anak kita berdiskusi dari nilai keyakinan yang diyakininya, perilaku yang tampak sesuai dengan nilai keyakinan itu seperti apa, perilaku yang tidak tampaknya seperti apa. Sebetulnya ini ada banyak. Jadi ini biarkan anak diskusi, menemukan, lebih memahami nilai keyakinan yang sudah tadi didapatkan. Ini contohnya. Sebetulnya alhamdulillah untuk seluruh kelas yang saya pegang itu untuk keyakinan ini sudah terlalui, dan evaluasinya ternyata tabel T itu lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan tabel Y untuk mendalami nilai keyakinan. Tapi mungkin bisa jadi di kelas ibu dan bapak bisa jadi sebaliknya, ya. Selanjutnya, ini anak-anak sudah paham terkait dengan
pendalaman nilai keyakinan kelas tadi. Ibu dan Bapak, itu tadi terkait dengan pemahaman dan juga penerapan saya dalam budaya positif di sekolah yang sudah saya mulai coba terapkan di lingkungan kelas. Saya yakin apa yang saya sampaikan ini hanya garis besar sedikit saja. Ibu dan Bapak bisa mendalami. Nah, apa yang disampaikan oleh Bu Rini ini kok kayaknya kurang jelas. Ibu dan Bapak bisa memahami lebih lanjut materi ini kalau buka LMS CPG, Pak Caca, Bu Mulyani, Pak Anang, ini rekan sejawat dari SMA 3 yang sama-sama CGP juga angkatan 8. Bisa mendalami materi itu terus di LMS. Tetapi Ibu dan Bapak yang lainnya bukan berarti tidak bisa. Kalau untuk ilmu insya Allah nanti materinya bisa di-share. Ibu dan Bapak juga bisa secara mandiri mempelajari pada platform Merdeka Mengajar. Di sana ada terkait disiplin positif. Bu Rini komo abdi matas gaduh aksi nyata lagi. Ya Allah, hapunten bilih aya kalepatan gitu kan. Dari segala kekurangannya inilah saya. Lebihnya itu dari Allah, kurangnya datang dari diri saya. Ibu dan Bapak, terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkannya, menyempatkan diri mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sebelum tutup, mungkin ada dulu yang akan menyampaikan pertanyaan dari rangkaian yang sudah disampaikan. Saya persilahkan, mangga ada dari Pak Asep Rahmat Kurniawan sama Pak Budi, jadi deg-degan kumaha bantosannya. Mangga, Bapak silahkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak khususon CGP angkatan 8 Budi Pak Anang sedang sanesna bumbu pendidikannya. Bapak Ibu sekalian, wilujeng suminggo ke ibu-ibu P3. Selamat bergabung SMA 3. Inilah SMA 3. Jangan mudah-mudahan tidak hanya melihat di luar, tapi di dalamnya juga mudah-mudahan agak irisannya tidak terlalu jauh gitu ya. Artinya yang antara yang baik dan buruk. Bapak Ibu tertarik sekali. Jadi sekarang kita kenal istilah restitusi. Kalau dulu kita hanya mengenai istilah punishment reward, dan itu lama kita mengenai itu ada yang baru. Sebetulnya mungkin antara reward dan restitusi juga ada semacam irisan. Mudah-mudahan karena reward itu sendiri sebetulnya dengan diberikan penghargaan dalam bentuk apapun, mudah-mudahan di sisi lain ada semacam upaya memperbaiki. Oh iya ya, dengan diberikan reward itu anak mungkin bisa melihat saya pernah melakukan kesalahan itu untuk tidak dilakukan. Pertanyaan saya barangkali Bapak Ibu, bukan pertanyaan. Yang pertama adalah suatu harapan dulu. Andai kata konsep merdeka belajar atau merdeka mengajar itu sudah kita jalani sejak lama, mungkin ceritanya akan lain kondisi sekarang. Karena guru-guru anak kita sekarang itu bukan di sekolah yang paling dominan, di rumah dan media. Itu yang saya rasakan. Bu Rini, aduh ini indah banget, andai kata SMA 3 seperti gambarannya seperti sampai Bu Rini. Faktanya ketika 8 masih ada anjing siapa gonggong. Saya ruangannya dekat banget dengan kantin. Itu selalu komplain tuh Bu Dwi kan. Berasa Bu mau kedengaran dari kita tapi di luar kedengaran. Bagong atuh saya dari gitu kan. Itu saya pikir juga mudah-mudahan perlahan-lahan, tapi saya selalu berhusnuzon, berprasangka baik. Where is will, there is a way, kata Pak Anang. Manakala ada keinginan pasti ada jalan. Keinginan kita bersama-sama untuk mencoba mempraktekkan ini. Meskipun ada kekhawatiran Pak Anang, bukankah konsep merdeka belajar diuji bahkan 3 tahun? Apakah cukup dengan 3 tahun kita mencari ini? Sementara yang latar belakangnya, backgroundnya kita sudah menjalani katakanlah berbagai kurikulum yang ujung-ujungnya pasti ke sini, tapi kita belum laksanakan. Saya pernah bertanya di waktu di Jawa Barat, waktu itu CBC, Curriculum Based Competence mana, dengan Pak Rahmat, dengan siapa waktu itu bertanya diskusi. Kira-kira kurikulum ini ajar nggak ya? Nah, teman berkata,
memang kita juga yakin. Saya tanyakan ke fasilitator, Pak, dengan kurikulum kami selalu positif, selalu menyambut dengan itu, dan kami selalu semangat ketika pulang ke sekolah itu. Masalahnya adalah kurikulum ini kira-kira aja enggak? Katanya kalau tidak salah ada teori bukan teori ya, pendapat mengatakan sebaiknya kurikulum itu dijalani setelah sekian jenjang. Ketika kurikulum 2013 misalkan dipraktekkan SD, jalani SD kan boleh SMP, SMA, finalnya baru kita evaluasi. Nah, bukan kekhawatiran tapi berharap tidak terjadi untuk yang sekarang. Mudah-mudahan nanti di kepemimpinan perubahan, siap Ibu dengan perubahan 2024 Sarnas kampanye, mudah-mudahan ini berlanjut karena konsepnya luar biasa banget. Itu Bapak Ibu yang saya hormati. Pertanyaan boleh nih, bukan pertanyaan, akankah konsep yang mulia ini yang sebetulnya pencetusnya orang Indonesia sekian Dewan tahun gitu, kenapa tidak dari dulu gitu, apa penyebabnya? Oke, apakah kita yakin dengan apalagi perpolitikan kita seperti ini? Tapi saya berharap mudah-mudahan ini adalah awal untuk menuju perubahan yang lebih baik. Itu saja, keren Ibu ini, tepuk tangan. Keren banget. Andai kata kita semua punya kesempatan, mungkin insya Allah saya akan mencoba mempraktekkan ikhlas, dan sebagian sudah. Para nyerekan dia nunggu, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, mangga ke depannya Pak ya. Mohon biar nanti ditanggapi sekaligus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi menyikapi tentang segitiga institusi, dan langsung dengan contohnya Ibu ya tadi. Saya punya kasus Bu. Kasusnya Ibu kan perjalanan 1 minggu, mahal saya mah tiap hari berulang-ulang lagi bagaimana solusinya gitu. Ya itu, barusan juga ketemu itu juga lagi. Ya itu, terima kasih sebelumnya. Terima kasih Pak Arko dan juga Pak Budi. Semangat Ibu dan Bapak. Saya mencoba kita sama-sama. Kalau tadi Pak Arko menyampaikan apakah ini akan terus gitu kan dengan pandangan, dengan filosofi pendidikan yang sangat bagus, dan ini justru dari dulu kenapa tidak diterapkan. Sebetulnya kalau apakah kurikulum merdeka ini akan ajak terus gitu kan, berbicara tentang menciptakan proses pembelajaran yang nyaman. Sepertinya ini bukan terletak pada kurikulumnya apa, tetapi ini yang harus kita ciptakan. Kemarin saya mendapatkan semangat dari BBGP pada saat PMO penyelenggara sekolah penggerak, bahwa Ibu dan Bapak apapun kurikulumnya tetap semangat. Yang menjadi pusat kita adalah menuntun anak-anak kita, menciptakan proses pembelajaran yang aman dan nyaman, gitu kan? Dan tentunya kalau dilihat dari sini semuanya paradigma pendidikan kita itu apapun yang kita lakukan berpusat untuk kebaikan anak didik kita. Itu mungkin pasti tidak memuaskan Pak. Itulah mungkin juga cara untuk kita menggali terus, cara kita untuk terus belajar. Betul Bu, ini sebentar izin. Iya, betul. Betul sekali, how to create, bagaimana menciptakan itu betul sekali. Saya setuju banget. Mungkin di sini yang menjadi masalah kita itu ada semacam ganjalan. Kenapa ini tidak dijujur bahwa sebetulnya dengan adanya yang sekarang kita menciptakan yang baru, tapi karena anak sudah distimulasi dengan biasa-biasa lingkungan yang seperti itu, kita menciptakan karena sebagai secara manusiawi, aduh berubah lagi, kenapa lakukan lagi yang namanya punishment, lakukan lagi, kenapa? Karena begitu apa sih istilah bahasa Sunda apa? Anak itu sudah memang dibentuk seperti itu gitu. Dari awal, gitu kan, diajarkannya seperti itu, ada hukuman. Dengan situasi yang seperti baru saat itu anak
Ya itu maksudnya sampai kapan saya harus mendapatkan sesuatu yang dapat itu. Ya kurang lebih seperti itu. Hanjaka kunaon teu tiba heula saur Pak Arko teh gitu kan. Dengan kata lain seperti itu ya Bapak ya. Tidak ada kata terlambat Pak. Semangat ya. Daripada tidak sama sekali, ayo kita bergerak bersama-sama untuk memperbaiki kondisi lingkungan sekolah kita. Lalu tadi pertanyaan Pak Budi, Bu Rini mah saminggu sakali, henteu saminggu sakali Bapak. Alhamdulillah abdi oge unggal dinten kamari ge dugi kasonten. Kengeng siswa alhamdulillah. Bagaimana kalau kondisinya itu lagi? Ini tadi untuk anak-anak yang tidak siap. Kita balik lagi peran kita sebagai pemantau, diingatkan. Kedah seueur stok sabarna Bapak ya. Kita harus yakin bahwa anak-anak kita pasti berhasil. Ini peran ini bolak-balik gitu kan DNA tuh. Kita pasti pada suatu tahap ada kesepakatan kan dengan anak. Pada saat melakukan restitusi kita ada kesepakatan gitu kan. Kalau berulang kali berarti peran kita berubah menjadi pemantau sesuai dengan kesepakatan tadi. Ketika anak sudah siap, yuk kita giring sebagai peran kita menjadi manajer. Terapkan itu segitiga restitusinya. Ini bukan pekerjaan yang mudah, sanes sulap dalam kenyataannya ya. Kita sebagai pendidik harus berkomitmen, konsisten dalam menjalankannya. Tidak capek orang mah gitu deh. Itu sabar, komitmen, konsisten ya. Anak tuh, mari Pak, tidak mudah. Abg sering mengalami naik turun gitu kan. Ketika saya turun, yuk diajak sama yang lain untuk naik gitu kan. Diingatkan lagi, Pak Budi keur amak-amakan ku abdi meureun Pak, sabar gitu kan. Ingat gitu kan dia tuh. Ayo kita sama-sama ya. Ya Pak Budi ya, ini bukan hal yang mudah. Semangat buat Ibu dan Bapak, hebat semuanya, aplaus buat semuanya. Ibu dan Bapak, terima kasih. Saya mungkin tidak akan membuka kesempatan untuk termin kedua karena saya harus dihadapkan pada tugas yang lain. Tos di Antosan harus ke KCD, ada tugas yang lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dan Bapak semua. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini menjadikan nilai ibadah bagi kita dan menjadi langkah awal niat baik kita untuk menuntun anak didik kita mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Ibu dan Bapak, mari kita tutup kegiatan ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peraturannya ada 14 poin. Kuncinya, aturannya tidak boleh dengan kalimat negatif. Jadi kalau kalimatnya negatif, dirubah menjadi kalimat positif. Coba, poin 1, aturannya dibacakan. Tidak datang terlambat, rubah menjadi kalimat positif. Datang tepat waktu. Poin pertama, Ibu minta tolong satu menjadi sekretaris yang mencatat. Yang bersedia mencatat. Satu, datang tepat waktu. Poin kedua, bacakan. Tidak boleh makan di kelas. Tidak makan di kelas. Berarti kalimat positifnya
Makan pada saat waktunya, bukan pada saat pembelajaran. Coba cari kalimat yang lebih pas. Makan pada jam istirahat. Yang kedua. Yang ketiga, tidak membuli, saling menghargai. Poin 3, saling menghargai. Yang keempat, tidak memakai sendal di dalam kelas. Gantinya, memakai sepatu sesuai aturan sekolah. Lalu apa lagi? Tidak boleh menyampah di kelas. Buang sampah pada tempatnya. Apalagi? Tidak menggunakan HP pada saat menjelaskan. Jadi apa kalimat positifnya? Memperhatikan guru pada saat menjelaskan. Terkejar kan? Yang mencatat. Oke, poin selanjutnya, tidak boleh mengganggu teman saat belajar. Berarti sama seperti tadi, menghormati teman yang belajar. Apalagi? Tidak berkata kasar. Sama dengan menghormati, berkata yang sopan dan baik. Kalimat positifnya. Lalu apa lagi? Tidak tidur saat belajar. Gantinya? Memperhatikan pada saat pembelajaran. Sama tadi dengan poin berapa yang mendengarkan guru? Nah, memperhatikan. Selanjutnya apalagi? Sama dengan yang sebelumnya? Sama. Apalagi? HP harus di silent. Tadi ada poin sebelumnya ya? Ada lagi poinnya? Vandalisme. Vandalisme itu coret-coret di dinding. Oke, berarti menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan, fasilitas. Oke. Poin keberapa sekarang? 13. Mengumpulkan tugas tepat waktu. 14. Dilarang kabur. Yang ininya berarti positifnya mengikuti pelajaran baik. Betul seperti itu. Itu tadi kalimat positifnya, ya. Kalimat positifnya. Sekretarisnya siapa sudah? Iya. Coba lihat kalimat yang kita dapatkan hari ini. Cepat, lari. Nah, sekarang bantu ibu di depan mencatatnya. Teruji tepat, tulisannya bagus ya. Ini kalimat-kalimat yang sudah barusan dirubah dari peraturan, dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Yang pertama, datang tepat waktu. Nah, ini yang ingin ibu ajak pada kalian. Inti dari perilaku datang tepat waktu, intinya apa?
Disiplin. Different name. Disiplin. Asia. Disiplin. 2. Makan pada jam istirahat. Masuk juga disiplin. Saling menghargai. Ya menghargai ya. Kalau menghargai itu nilai keyakinan. Yakin? Yang kedua menghargai. Selanjutnya memakai sepatu sesuai aturan. Itu masuk di disiplin juga. Buang sampah pada tempatnya. Disiplin ya. Lalu ada juga tanggung jawab. Apalagi? Ada lagi? Kalau kebersihan masuk. Selanjutnya memperhatikan guru saat belajar. Menghargai. Berkata dengan sopan dan baik. Itu etika. Etika apa? Ya sopan santun. Bukti dari menghargai juga. Ya. Menjaga lingkungan atau fasilitas sekolah. Tanggung jawab. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Tanggung jawab. Mengikuti pembelajaran dengan baik. Disiplin. Dari peraturan yang kemarin kalian sepakati dengan Bu Roja, dari 14 poin merujuk pada kalimat positif itu menjadi 10, karena memang ada beberapa kalimat yang sama, yang merujuk pada hal yang sama. Dari 10 kalimat tersebut, Keisha terima kasih dari kalimat-kalimat tadi yang sudah disepakati, ternyata dari peraturan itu ada tiga nilai keyakinan kelas kalian dalam mata pelajaran matematika, yaitu keyakinan untuk berdisiplin, keyakinan untuk menghargai, dan keyakinan untuk bertanggung jawab. Nah, untuk memahami nilai-nilai keyakinan ini, kalian bisa merumuskan lagi. Disiplin kayaknya terlalu luas, seperti apa, menghargai, tanggung jawab, untuk membantu kalian memahami lebih lanjut nilai keyakinan ini. Kalian bisa memetakan dalam bentuk seperti ini. Yang masuk pada nilai keyakinan disiplin, tampak di sini maksudnya apa? Terwujud dalam perilaku yang seperti apa disiplin itu? Ya, seperti di sini tadi, datang tepat waktu. Yang kedua, tidak tampaknya perilaku seperti itu bukan disiplin loh. Seperti apa? Datang tidak tepat waktu. Contohnya, datang terlambat. Tampak lagi dalam perilaku seperti apa? Ini untuk melihat bagaimana
keyakinan ini, Ibu ingin kalian merumuskan tiga keyakinan ini dalam bentuk perilaku yang tampaknya seperti apa. Disiplin itu kayak